Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bini'matil Islam wal iman. ثم جعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الليلة المبارك، أشهادكم من أهل الخير وأشهادكم من أهل الجنة. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati pada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam, berkumpul bersama kita. Akhina fillah, Ustaz Muhammad Firdaus wa mudirul ma'had Pondok Pesantren Sukahurib dan seluruh keluarga besar daripada pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT RW, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, atas salam penghormatan saya sampaikan khususiyah bil khusus pada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini, bersama-sama mengagungkan Allah dan mengagungkan nama yang diagungkan oleh yang maha agung, yang membesarkan nama yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kita memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh yang maha makhluk. Seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam, tidaklah kita keluar dari ini tempat kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa keluarga kita, Allah hapuskan dosa ibu bapak kita, dan mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul maulidur rasul,
tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah, segala puja beserta puji haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan juga Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut Allah curahkan kepada kita dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khususiyah bil khusus, pada ini malam Allah curahkan rahmatnya, Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang bukan saya. Saya enggak pernah mengundang kalian untuk hadir pada ini malam. Yang mengundang kalian bukan pihak dari pondok pesantrennya, bukan para alim ulamanya, bukan para kiainya, bukan para ustadznya, tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, maka akan diberikan jalan kemudahan untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian hadir pada ini malam, maka ini menjadikan asbabiyah bahwasanya kalian adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selain Allah meridhai kalian, Allah berikan nikmat sehat kepada kalian, Allah juga memberikan a'zam min ni'matillah, paling agungnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah, yaitu dengan kalian hadir pada ini malam, maka Allah berikan nikmat, yaitu berupa Allah menjadikan kalian semua yang hadir pada ini malam, mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang duduk, mau yang berdiri, kalian semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ingat, dimuliakannya kita oleh Allah bukan karena saya duduk di kursi terus kalian duduk di bawah lalu saya lebih mulia dari kalian, bukan. Karena kemuliaan yang kita punya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada ini malam bukan dikarenakan sebab harta yang kita punya. Sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, saudara, yang namanya jabatan tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun jabatan Anda seorang presiden, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Bahkan sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang habib sekalipun, tiap tahun Anda bolak-balik pergi haji, gak bakal ngejamin Anda mulia di hadapan Allah. Loh Habib, kok bisa begitu Habib? Kami yang hadir pada ini malam, kami ini cinta kepada para ulama, kami cinta kepada para kiai, kami cinta kepada para ustadz, dan kami memuliakan mereka karena mereka itu mulia. Saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustadz mulia, ajengan mulia.
mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menyampaikan seperti ini saudara bukan tidak berlandaskan dalil. Ayo sama-sama kita buka kitab Safwatuz Zubat. Di halaman yang masih awal, syair yang ke-8 dalam kitab tersebut disampaikan waqala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya. Lantas kalau bukan karena ilmu, maka mereka tidak akan disebut dengan warisatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi. Mereka semua dimuliakan karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ilmu tersebut lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan maaf saudara, tidak sedikit ulama di zaman sekarang, mereka yang punya ilmu agama bukan menghidupkan agama Allah, bukan mensyiarkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agamanya Allah. Mereka menjual syariat, mereka menjual dalil, mereka menjual ayat. Apa yang terjadi kepada ulama tersebut? Mu'adzab min qabli ubadil wathan. Maka itu ulama, itu kiai, itu ustaz, itu habib akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min labib. Terus kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini semua dimuliakan oleh Allah karena apa? Saya sampaikan saudara, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita abadan, itu selamanya. Dari kita dilahirkan sudah Allah muliakan. Dari kita hidup semasa kecil sudah Allah muliakan. Dari kita dewasa sudah Allah muliakan. Dari kita tua sudah Allah muliakan. Bahkan sampai kita mati, Allah tetap muliakan kita semuanya. Lalu karena apa Allah muliakan kita Habib? Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmatih fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmatih, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut, dengan dua poin tersebut, falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang hatilah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadl Allah, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau pada ini malam kita bahas kemuliaan Allah, maka sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan gak bakal beres ini pengajian. Karena kemuliaan Allah itu banyak. Allah sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semua keagungan Allah. Itu semua kebesaran Allah. Allah menciptakan surga dengan nikmatnya. Itu keagungan Allah. Allah ciptakan neraka dengan azabnya. Itu keagungan Allah. Allah ciptakan dunia, gunung, bukit, lautan, sungai, itu keagungan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, hewan, itu keagungan Allah. Dan tidak semua keagungan Allah itu termaksud daripada ayat yang tadi saya sampaikan. Tidak semua. Tidak semua kebesarannya Allah yang Allah jelaskan dalam ayat tadi dan diperintahkan untuk kita bergembira dengan kemuliaan tersebut. Maka untuk mendapatkan jawaban pada permasalahan ini, enggak bisa enggak, tidak bisa tidak. Untuk menjelaskan Al-Quran tidak boleh hanya menggunakan akal logika saja. Menjelaskan Al-Quran enggak boleh
hanya dengan terjemahannya saja. Kalau mau menjelaskan firman-Nya Allah, ayo kita ikuti ilmunya para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab salafun saleh. Biasanya kalau ilmu tentang Al-Quran bukan hanya disebut dengan ilmu tajwid, tapi juga disebut dengan ilmu tafsir. Kita hadir pada ini malam dalam reuni Pondok Pesantren Sukahuri. Di Pondok Pesantren itu santri udah pasti gak aneh dengan yang namanya ilmu tafsir. Mau dimanapun, mau di Ciamis, mau di Tasik, mau di Bogor, dimanapun di Pondok Pesantren pasti mereka semua belajar yang namanya ilmu tafsir. Dan rata-rata hampir mayoritas kitab yang dipelajari adalah tafsir Jalalain. Itu sudah menjadi basic di pondok pesantren untuk menerangkan ilmu tafsirnya para ulama. Tapi pada kesempatan kali ini saya nggak pakai Jalalain. Saya bawa 4 kitab sudah. Saya bawa 4 kitab. Yang pertama kitab tafsir Athur Mansur bi Tafsir bil Ma'thur. Kitab karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah. Kita buka lagi kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Kita buka kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita buka kitab tafsir Katsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam keempat kitab tersebut, dan insya Allah di Jalalain juga ada, kalau enggak di Jailani ada. Kita buka saudara, dalam kitab tersebut menerangkan, menyampaikan kepada kita, Adallallah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat, bukan surga dengan nikmatnya, bukan neraka dengan azabnya, bukan dunia dengan indahnya alam, bukan manusia, binatang dan hewan, tapi disebutkan oleh Allah dan dimaksudkan oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita bahwasannya fadlallah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah dalam ini ayat, fahuwal Quran, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut, salah satunya adalah Al-Quran, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan adanya firman Allah yang dirangkum dalam Al-Quran. Maka itulah cara kita bergembira dengan adanya Al-Quran. Salah satunya mengamalkan, mendawamkan dan membaca daripada Al-Quranul Karim. Sebelum melaksanakan ketika tersebut, minimal kita semua punya yang namanya Al-Quran. Maka saya tanya ini semua jamaah yang hadir, yang laki, yang perempuan, tua, muda, saya tanya semua, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Di rumah kalian punya Al-Quran atau tidak? Betul. Alhamdulillah. Saya tanya sama yang perempuan dulu sebentar. Yang perempuan, janda, perawan, tua, muda, saya tanya. Jawab yang kompak. Di rumah punya Al-Quran apa enggak? Benar. Saya tanya lagi, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Benar. Tong ngabohong sia kai. Ya yang bisa ningali ieu beungeut-beungeut sia beungeut-beungeut berbohong kabeh. Ieu beungeut berdosa kabeh ya. Jawab sing jujur, Al-Qur'anna dibaca teu? Bener. Waing ngomong deui, mun sia ngabohong ka aing, waing doakeun salaki sia nyandung. Jawab sing jujur, Al-Qur'annya dibaca apa enggak? Bener. Sapoe paraha kali. Paraha sakali. Sapoe sakali. Benar. Katingali bohong nasi ya. Ya Pak, tong nanya ka batur, Pak tanya ke diri sia sorangan, Bu tanya ke diri sia sorangan. Baraha kali sia dalam sapoe nyekel Al-Qur'an.
barahakali sia dalam sapoe ngabaca Al-Quran. Paling panglobana jelema zaman ayeuna maca Al-Quran lain sapoe sakali tapi saminggu sakali. Benar. Leres. Eta hungkul malam Jumat doang. Nu dibaca lain Al-Baqarah nepi ka Al-Ikhlas lain. Yasin hungkul. Kadang aya deui jelema maca Yasin ge teu make huruf Arab, teu make. Laten nu dibaca. Benar. Leres. Na'udzubillahi min. Dan itu fakta umat di zaman sekarang. Apalagi kalau di kota-kota besar sudah. Subhanallah. Itu kadang Al-Quran di masjid aja udah pada berdebu. Al-Quran di masjid aja udah pada kotor. Jarang orang ngaji Al-Quran di kota-kota sana. Kebanyakan umat di zaman sekarang. Pagi, siang, sore, malam. Dia banting tulang. Kejar dunia. Cari harta. Tapi lupa kepada siapa yang memberikan harta. Ya kejar dunia. Tapi lupa kepada siapa yang menciptakan dunia. Na'udzubillahi min. Maka ini mudah-mudahan. Sekarang masih bulan Maulid, saudara. Alhamdulillah. Akhir tanggal 29 Maulid. Mudah-mudahan berkah bulan kelahiran Nabi Allah jadikan kita hamba yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal. Nah, itu yang pertama, saudara. Yaitu adalah Al-Quran sebagai daripada fadlallah ataupun keagungan dan kebesarannya Allah. Maka yang kedua, ini yang saya maksud. Karena yang kedua inilah yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita mulia rahmatnya Allah. Yang membuat kita masuk dalam surga. Itu adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sia asup ke surga lain ku sabab salat nasiah. Sia asup ke surga lain ku sabab sedekah nasiah. Sia sakabeh jamaah asup ke surga lain ku sabab puasa nu sia laksanakeun. Tapi sia asup ka surga lantar ku sabab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah yaitu adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Pas balik di dieu teh salah tangga. Aya nu ngomong ka aing bib ceuk sia aing asup ka surga lain ku sabab salatnya geus berarti aing teu kudu salat. Aing asup surga lain ku sabab puasa rek naon aing capek-capek puasa. Mun kitu mah cicing we aing. Maka saya jawab, semua jamaah yang hadir pada ini malam, mau Anda tukang mabuk, mau Anda tukang judi, mau Anda tukang zina, maka saya katakan Anda akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi sataacan sia asup ke surga dilelapkan heula di neraka. Sakumaha sia loba dosa sakitu lila si di neraka. Menyebabkan orang asup ke neraka lantaran kusabab orang ninggalkan syariat. Lantaran kusabab orang ninggalkan salat. Lantaran kusabab orang alaksanakan dilarang oleh Allah. Itulah yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Tapi setelah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, akan masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun kita punya keimanan sekecil biji gandum, insya. Nah, saudara, maka tadi saya sampaikan yang membuat kita mulia adalah lantaran kusabab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa dijadikannya kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya sampaikan lagi, alladzi mata'allaq bin nabi akramahullah fid dunya wal akhirah. Apapun yang terikat oleh baginda Nabi, maka itu perkara akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Ayo kita buka dengan referensi kitabnya lagi para ulama. Ada dua
total berarti ada 4 kitab lagi sudah. Tapi dari keempat kitab hanya ada 2 poin yang bisa kita dapatkan. Untuk gampangnya kita mencerna daripada ilmu yang didapatkan pada ini malam, maka saya tanya dulu semua jamaah, kira-kira siap ngaji apa enggak? Siap apa enggak? Benar. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama. Kalau yang tahu kitabnya silahkan dicek oleh kalian. Buka kitab Taqriratus Sadidah lil Fiqh alal Madhab Syafi'iyah lil Alamah As-Sayyid Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Smith Al-Madinah Al-Munawwarah, wa huwa min itratul Husain wa huwa min itratul Rasul, nasabuhu intiqalul ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Buka masih kitab awal, gak usah akhirnya, gak usah tengah. Buka bab tentang bab toharoh. Dalam bab toharoh cari babul miyah, bab tentang air. Di situ menjelaskan ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, kebetulan kita bahas air, mudah-mudahan dengan berkahnya kitab Taqriratus Sadidah dan berkahnya Habib Zain bin Smith, Allah turunkan hujan ke kota Ciamis. Amin ya Rabbal. Buka bab air. Dalam bab tersebut ada satu poin yang menarik. Apa poin yang menarik? Yaitu dijelaskan dalam itu kitab, inna afdhalal ma' arba'atul miyah. Sesungguhnya ada 4 air yang air tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 air yang mulia, ada 4 air yang begitu baik, dan ada 4 air yang begitu agung. Apa saja 4 air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari telapak tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'u Zamzam, air sumur Zamzam, yang kalau kita berangkat umroh haji insya Allah kita bisa minum air tersebut. Pulang juga kita kadang suka bawa oleh-oleh tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirahu ma'un Nil Misr, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Jadi itu 4 air yang mulia saudara. Yang pertama airnya Nabi, yang kedua air Zamzam, yang ketiga air Kautsar, yang keempat air sungai Nil. Itu 4 air. Ingat baik-baik, simpan dalam otak baik-baik, karena saya mau buka kitab yang lain, maka kita simpan dulu poin bab tentang air. Ayo kita buka kitab yang baru, yaitu kitab Hasyiyah Syarwani atau Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajut Talibin. Ini referensinya saya kasih tahu semua. Hawashi Syarwani atau Hasyiyah Syarwani itu karangan Al-Imam Ahmad Asyarwani. Itu kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan Al-Imam Ibnu Hajar. Tuhfatul Muhtaj ini itu penjelasan dari kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi ada 3 kitab saudara. Kenapa kok bisa ada 3 kitab yang saya sebutkan? Karena begini, ilmu agama Islam, ilmu yang Allah berikan, ilmu yang Nabi ajarkan, itu bukan sekedar rukun Islam ada berapa, bukan sekedar furudul wudu sittah, bukan. Ilmu Islam itu luas saudara. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud, ada mazhab, ada 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ada lagi berbagai macam penjelasan
dan setiap penjelasan itu memiliki perbedaan antara satu sama lain. Maka tanya para santri di pondok pesantren, mereka udah nggak asing dengan yang namanya matan atau mutun. Matan atau mutun itu pokok daripada ilmu agama, inti daripada ilmu agama. Biasanya kalau inti ada penjelasan. Nah, penjelasan itu namanya syarah. Di balik penjelasan akan ada lagi penjelasan. Maka penjelasan seterusnya itu dinamakan hasyiyah atau hawashi, yang menjadi penjelasan di balik penjelasan dari sebuah inti. Maka saudara, ayo kita ambil saja penjelasan dalam kitab Hawashi Syarwani. Yang mana dalam kitab tersebut itu disampaikan, inna afdhalal layali arba'atil layal. Sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling sempurnanya malam sama ada 4 malam juga. Kalau tadi air ada 4 yang paling afdal. Kalau sekarang malam ada 4 yang paling afdal. Apa saja? Mungkin yang kalian tahu Lailatul Id, malam Idul Fitri. Mungkin itu yang kalian tahu. Tapi itu tidak termasuk dalam keempat malam tersebut. Karena keempat malam tersebut yang pertama Lailatul Itsnin, yaitu malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Dan yang terakhir Lailatul Jumu'at, yaitu malam Jumat. Ada 4 poin, ada 4 poin dibagi ada 4 poin di kedua belah pihak. Dan ayo kita bandingkan. Anggap nih 2 ada minuman di hadapan saya. Ada 2 minuman. Kalau ada papan tulis enak saya ngejelasinnya. Tapi nggak apa-apa. Ini lihat sini semua biar gampang kita membandingkan. Anggap air putih ini adalah 4 air yang mulia. Anggap yang merah ini 4 malam yang mulia. Ketika keduanya dibandingkan, maka sama-sama yang pertama kali disebutkan adalah perkara yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya punya guru Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Syafi'i Al-Husaini Makkatul Mukarramah. Saya punya guru, beliau mengatakan dari kedua poin tersebut maka malam Senin itu menjadi sentral dan itu malam menjadi lebih mulia dari perkara apapun yang ada di dunia. Bahkan malam Senin lebih mulia dari Al-Quran. Kenapa kok bisa, Beb? Kenapa kok bisa? Gak usah dulu bandingin dengan Al-Quran. Kok bisa malam Senin lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Sedangkan dalam Al-Quran disampaikan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih sempurna, lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Maka saya punya guru menjawab dengan dalilnya Sayyid Amin Qutbi. Di dalam syairnya beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin ini lebih mulia daripada seluruhnya yang ada di dunia, lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada Al-Quran? Karena Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra Mi'raj, malam Jumat, air Zam-Zam, air Kausar, air Nil, air apapun kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Gak akan ada Al-Quran, gak akan ada salat, zakat, puasa, haji, umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah sebuah malam yang di malam tersebut terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Diperkuat dengan hadisul qudsi yang mengatakan laulaka ya Muhammad
Muhammad ma khalaqtu aflak, kata Allah. Kalau bukan karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Maka saudara, ini menjadi gambaran buat kita. Sebuah malam saja, itu malam bisa dimuliakan oleh Allah karena hanya ada kelahirannya Nabi. Lalu bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang membasahi mulut kalian dengan salawat kepada baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian yang setiap hari tidak pernah berhenti bersalawat kepada baginda Rasul? Lalu bagaimana dengan kalian yang pada ini malam hadir, mengorbankan harinya, waktunya, jiwanya, raganya hanya untuk hadir mengagungkan nama yang diagungkan oleh yang maha agung? Maka inilah yang menjadikan asbabiyah kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Maka saudara, ingat dan patut kita ingat, kita punya Nabi adalah asyaraful anbiya. Ingat, saya sampaikan bukan syaraful anbiya, tapi asyaraful anbiya dengan penekanan dalam isim tersebut yang menjadikan kita punya Nabi adalah Nabi yang lebih mulia daripada Nabi apapun. Lebih terus kalau begitu Nabi yang lain gak mulia? Bukan begitu. Semua Nabi mulia, semua Rasul itu mulia. Tapi kalau 24 Nabi dan 24 Rasul, 24 Nabi dan Rasul ditaruh dalam sebuah timbangan, satunya lagi, timbangan satu lagi, itu nurnya baginda Nabi, maka berat timbangan akan lebih condong kepada baginda Nabi besar.